Mari sebelum kita boleh berdoa supaya firman ini tidak hanya sekedar menjadi hitam atas putih, tapi juga boleh menjadi dorongan dari kita semua lebih mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Oke, mari kita berdoa, kita baca, nanti kita akan bahas bersama ya. Si Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu, firman yang hidup, kembali menguatkan kami, di mana kami juga tahu situasi hari ini lebih banyak mengenakan daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman yang tidak bisa bergabung, bahwa ada Tuhan lebih dari 30 orang yang di grup Kefas. Tuhan, mohon dirimu juga menguatkan mereka, di mana mereka juga mungkin ada perkara, pergumulan yang tidak bisa dihadapi, yang buat mereka juga cemas dan khawatir. Biarlah firman-Mu menjadi damai sejahtera bagi mereka. Tuhan, biarlah kami juga sebagai orang-orang beriman tidak menjadi lelah, tapi boleh menjadi terus dikuatkan karena firman. Tuhan, kami cinta padamu, kami berdoa, kami mengucap syukur atas kitab Lukas ini. Haleluya. Amin. Oke, si Tuhan, kita masuk kitab Lukas ya, pasal yang kelima. Kita boleh sama-sama baca dulu, lalu kita akan bahas ya. Oke, kita baca subjudulnya sama-sama seperti biasa. Pasal 5, menarik yang dijajah. Oke, kita baca 2 ayat 1 orang ya, silakan. Ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat kedua, ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena perkataanmu itu aku akan menebarkan jala juga." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat ke-11, sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. 4, membersihkan yang tercemar. Ayat ke-12, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitakannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk penyucianmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersebar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang terpencil dan berdoa. Oke. Baik, porsi hari ini kita sampai di sini ya. 16 ayat kita sudah baca. Si Tuhan atas kasih setianya ya.
Hari ini ya kita berdoa dengan sungguh agar Tuhan juga boleh memakai kita menjadi sarananya. Ya, mungkin aku mulai dulu dengan sedikit sharing, nanti teman-teman mau share atau tanya boleh. Jadi dari ayat 1 ya, sebenarnya dari pasal yang kelima ini katakan bahwa Yesus itu apapun yang dikerjakan langsung apa? Menarik ya. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Nah, tapi ada satu perkara yang negatif ya, yaitu mengerumuni. Ya, hari ini semua orang menjadi Kristen memang ya, banyak orang maksud saya. Tapi ketika menjadi Kristen itu artinya hanya mengerumuni ya. Jadi Kristen bukan berarti ya teguh berdiri sampai ada perkara, ya ada kendala. Apakah mereka masih berpegang pada firman Allah? Belum tentu ya. Nah, ini kita lihat lagi bagaimana dari 4 pasal berikutnya, 4 pasal sebelumnya, mohon maaf, ya banyak perkara yang terjadi ya. Sebelumnya juga kita di pasal yang keempat, bahkan ya dikatakan bahwa Yesus mengusir roh jahat ya, karena apa? Pasti ada sesuatu hal yang membuat roh jahat itu bisa merasuki anak tersebut ya. Oke. Kemudian di ayat-ayat berikutnya dari pasal 5 ini, kita lihat ya bahwa Yesus ya ketika melihat 2 perahu di pantai ya, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ya, di situ apa? Sebenarnya Yesus di sini juga sedang menolong para muridnya ya. Ia duduk dan mengajar orang dari atas perahu ya. Nah, di sini. Jadi meskipun banyak orang hanya mengerumuni dia, banyak orang tidak sungguh, ya tapi dia tetap mengajar. Ya seperti hari ini. Ya mungkin kita juga ketika dalam kehidupan ya banyak perkara masa terjadi ya. Tapi kita mau terus belajar sadar pada Tuhan itu sangat baik. Amin. Jadi itulah respon kita pada hari ini ya harusnya. Lalu kemudian bagaimana kita bisa lihat di ayat yang kelima dikatakan bahwa Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Karena perkataanmu itu aku akan melebarkan jala juga." Nah, ini perkara yang unik ya. Jadi sebenarnya Tuhan sudah perintahkan, tapi kenapa mereka malah jawab dulu di depan, "Sudah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Artinya, meskipun Yesus sudah memberi jalan keluar, ya, manusia seringkali apa? Tuhan, tapi aku udah ini, aku udah itu, ya, aku udah mengerjakan ini dan sebagainya. Tidak langsung ya melaksanakan apa yang Tuhan berikan dalam hati kita. Tidak langsung berdoa, tidak langsung baca kitab, tapi masih beralasan. Nah, hari ini kita juga perlu belajar ya, terutama diriku ya masih belajar ya, bukan berarti sudah sempurna. Ya, tapi semoga firman malam ini juga kembali menguatkan kita ya. Jadi dikatakan lagi bahwa apa yang telah Tuhan sampaikan mereka melakukan, maka apa? Banyak ya hasilnya. Mereka menangkap ikan ya dengan banyak hasil. Oke, jadi ini adalah proses kehidupan manusia. Asalkan kita sadar Tuhan, asalkan kita baik-baik sungguh-sungguh, ya Tuhan pasti akan berikan jalan, Tuhan pasti akan berikan kasih karunia, sehingga kita bisa apa? Bisa menyelesaikan perkara-perkara yang ada ya, puji Tuhan. Amin. Ada lagi dari teman-teman sekalian yang mungkin mau menyampaikan atau bertanya? Dari Axel, Eva, Akta mungkin. Aku menikmati ya, tadi di ayat 8 kan Simon Petrus kan bilang ya, "Tuhan pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa," ya. Tapi di ayat 10 ini Yesus malah ngomong ya, "Jangan takut, mulai sekarang kau akan menjala manusia." Artinya menjala manusia ini Simon Petrus kelak dipakai Tuhan itu untuk membawa manusia itu diselamatkan ya, maksudnya melalui dia, sarananya tuh melalui dia. Padahal dia adalah orang berdosa, yang harusnya kan upah dosa ialah maut, tetapi Tuhan masih mau pakai, tanda kutip, orang berdosa untuk menjala manusia ya. Yang namanya menjala kan nggak satu dua ikan ya yang dijala. Kalau dijala kan pasti banyak ikan yang didapatkan gitu ya. Hari ini kita sebagai orang dosa pun kita punya satu kesempatan untuk menjala manusia. Kalau hati kita
sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya. Karena kan memang kalau kita tahu akhir dari Simon Petrus kan sebenarnya dia menyangkal Tuhan ya. Tapi kalau kita lihat lagi setelah penyangkalan itu di kitab-kitab selanjutnya tuh justru ada satu perubahan ya, ada satu transformasi di dalam jiwanya Simon Petrus, sehingga dia itu bisa mutlak bagi Allah. Sehingga memang benar di kitab Kisah Para Rasul, pintu keselamatan ya, kunci kerajaan itu dibuka oleh Petrus, baik untuk orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, selanjutnya diteruskan oleh Paulus. Jadi hari ini walaupun kita berdosa, di hadapan Tuhan semua orang punya kesempatan untuk dipakai ya. Asal kita mau mutlak berpaling kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, asalkan kita mau berpaling kepada Tuhan. Itu satu perkara yang sangat penting juga. Oke. Ada lagi ya teman-teman yang lain? Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau belum ada, kita langsung akhiri berarti ya. Kita tutup malam ini. Jadi teman-teman sekalian, meskipun hanya sekelibat ya, tapi seharusnya kita bisa melihat ada dua perkara, yaitu tadi menarik yang dijajah ya. Sebenarnya dijajah ini adalah perkara yang kurang baik ya. Jadi Petrus ya, dia dijajah oleh apa? Dijajah oleh pekerjaannya, dijajah oleh ya banyak perkara juga kita hari ini ya, oleh mungkin ya kita suka lihat sosial media, kita dijajah oleh sosial media, kita dijajah oleh apa ya, mungkin ada yang suka lihat berita, kita dijajah oleh berita. Nah ini sebenarnya baik dalam kondisi manusiawi ya, tapi dalam kondisi rohani ini sangat bertolak belakang dengan kehendak Allah, maka saya katakan menarik yang dijajah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sadar kita dijajah oleh apa hari ini? Ya, boleh jawab secara pribadi, direnungkan. Kemudian dia juga membersihkan yang tercemar. Ya, jadi kita lihat di sini ada penuh kusta ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dari ayat ini ya. Ayat 12 berbicara dia berjumpa ya dengan seorang yang penuh kusta. Nah, tapi Tuhan yang adalah manusia penyelamat saat itu, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu. Ya mungkin hari ini aku juga tercemar, ya aku juga telah tercemar, ya karena nggak memungkiri dari kecil sampai sekarang ya, sudah 27 tahun, begitu banyak perkara yang terjadi, yang dihadapi, juga pasti ada hal-hal yang mencemarkan. Tapi jika aku mau datang pada Tuhan, jika kita ya, Aksa, Eva, Okta ya, Maria, kita mau datang pada Tuhan, pasti apa? Tuhan akan mengulurkan tangannya. Amin. Tapi apa? Kita lihat lagi, Yesus ketika melarang ya, orang itu memberitahukan kepada siapapun, ya pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk penyucianmu, persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Nah, jadi ini adalah satu hal, yaitu Yesus benar-benar menaati ya, menaati bagaimana hukum yang ada pada saat itu ya. Nah, jadi pada hari ini juga jika kita ada perasaan bersalah, perasaan berdosa, justru itu sangat baik. Kita akui di hadapan Tuhan, ya kita bersihkan cemar kita, sehingga Tuhan juga boleh menggunakan berbagai macam perkara untuk kembali membawa kita supaya seperti Tuhan ya. Dia mengundurkan diri ya ke tempat terpencil dan berdoa. Mungkin kita boleh bertanya juga pada diri sendiri, kapan terakhir kali aku berdoa dengan sungguh ya, dengan tutup kamar ya, kita berdoa sungguh-sungguh sampai meneteskan air mata. Kenapa? Karena kita dosa. Kita adalah manusia yang penuh dengan daging. Ya, jadi oleh karena itu Tuhan menyelamatkan kita. Baik, 16 ayat ya, tapi sangat limpah, sangat kaya. Semoga juga menguatkan kita semua dan juga teman-teman yang nanti akan mendengar mungkin via YouTube. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Semoga hari ini menjadi satu titik balik bagi kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Baik, oleh karena itu, apakah ada yang bersedia
untuk menutup kita dalam doa malam hari ini? Oke, baik. Kalau belum, kita boleh sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami syukuri menjadi Allah kami bersyukur atas firman-Mu hari ini dari kitab Lukas pasal yang ke-5. Katila, Aksel, Eva, Okta, Maria, juga Jericho, juga teman-teman yang belum bisa hadir Tuhan. Biarlah firman menjadi ketopong keselamatan, menjadi pedang roh. Oh Tuhan, menghadapi situasi dunia hari ini yang semakin menarik. Oh Tuhan, juga semakin membuat kami jauh dari Allah. Tuhan Yesus, kami berdoa, kuduskanlah kami daripada yang jahat. Oh Tuhan, dan jauhkanlah kami daripada yang cemar. Oh, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi juga boleh menjadi pedoman hidup kami. Tuhan, kami juga percaya bahwa Kau menyelamatkan kami semua, sehari demi sehari, bahkan keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Oke.